Ya, kita masuk di mata kuliah hukum lingkungan. Hari ini kita membahas masalah penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum perdata. Aspek hukum perdata dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penegakan hukum lingkungan. Jadi dalam dalam hukum perdata, tepatnya hukum agraria, dalam perlindungan lingkungan ini harus dilihat dari kepentingan lingkungan itu sendiri. Ya. Kepentingan fungsi dari suatu tanah, pohon, ya. Jadi dalam pengelolaan lingkungan itu dapat tepat guna dan tepat daya. Ya, tidak seperti sekarang. Kita lihat di beberapa daerah Sumatera Utara longsor. Ya, karena hujan yang tidak berhenti. Karena apa? Karena sudah banyak kerusakan lingkungan. Ya kan? Kalian kalau yang tinggal di daerah-daerah, kalau ada tindakan perusakan lingkungan secara ilegal, laporkan. Ya. Jangan dibiarkan, yang rugi kalian. Ya. Bukan yang rugi negara secara langsung. Negara rugi secara tidak langsung. Ya, tapi yang rugi secara langsung kalian warga sekitar. Maka kalau ada pembalakan liar atau penebangan hutan tanpa ada aturan atau izin, laporkan polisi. Ya. Nggak bisa, laporkan tentara. Ya. Pasti akan membantu. Juga kita harus selalu menjaga pencemaran dan perusakan hutan. Apa itu? Misalnya pembakaran di areal hutan. Ya, kadang ada nih membuat pembakaran di areal hutan. Memang tidak ada niat untuk membakar hutan, tapi membuat pembakaran kecil di areal hutan. Ya, kecil sebenarnya tidak masalah, tapi harus dijaga. Karena dengan kecil di hutan banyak daun-daun yang kering mudah membesar. Itu akan jadi masalah. Ya. Penyelesaian sengketa lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 2009. Pertama, penyelesaian sengketa lingkungan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Pilihan penyelesaian sengketa dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam pasal 85 dan 86 Undang-Undang Lingkungan Hidup. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu yang pertama bertujuan untuk menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi. Yang kedua, tindakan pemulihan akibat pencemaran atau perusakan.
Jadi kalau ada pencemaran atau perusakan, harus ada tindakan akibat, kembalikan seperti semula. Ya. Tindakan tertentu yang menjamin tidak akan terulangnya pencemaran. Jadi bisa dibuat dengan surat perjanjian bahwa tindakan serupa tidak akan pernah terulang lagi sampai kapanpun juga. Jika terulang maka akan dipidana. Ya. Ada tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Ada penyelesaian di luar pengadilan. Apa itu? Yang pertama, sifatnya sukarela dalam proses. Ya, kalau di luar pengadilan, diadakan pengadilan semacam arbitrase, maka dia tidak punya ikatan kepada pemerintah sehingga lebih sukarela dalam melakukan proses peradilan. Prosedurnya cepat. Jadi kalau di luar pengadilan ini biasanya itu 6 bulan harus selesai. Tidak ada perpanjangan waktu. Yang ketiga, keputusan non yudisial. Jadi keputusannya bukan hukum. Ya. Ada penyelesaian secara arbitrase. Arbitrase ini penyelesaian di luar pengadilan untuk membentuk pengadilan sendiri menyelesaikan sengketa mereka. Ya, ditunjuk hakim 3 orang. Hakimnya juga harus dari luar, bukan hakim dari PN. Tidak boleh ada kaitannya dengan negara punya. Kalau arbitrase seperti itu. Ada beberapa alasan kenapa orang memilih arbitrase. Yang pertama, adanya kebebasan, kepercayaan, dan keamanan. Ya. Arbiter memiliki keahlian. Jadi hakim itu yang kita tunjuk harus benar-benar memiliki keahlian dan mengerti betul tentang sengketa yang sedang terjadi. Bukan asal comot. Ya. Lebih cepat dan hemat biaya. Jelas ya. Karena dalam arbitrase ini biar kayak manapun 6 bulan harus segera putus. Nggak ada pertamaan waktu. Ya, lain kalau di pengadilan negeri. Lagi sengketa tanah bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, ya seperti itu. Bersifat rahasia. Jadi selama persidangan pun, walaupun hakim yang kita pilih, ya itu tidak akan memberikan jalannya persidangan memberitahu kepada kita. Tidak boleh. Adanya kepekaan terhadap arbiter. Jadi hakim arbitrase itu harus benar-benar paham akan situasi. Bersifat non preseden dan pelaksanaan putusan lebih mudah dilaksanakan. Selanjutnya secara mediasi. Dan juga sudah beberapa mata kuliah sama. Ya. Pertemukan 2 yang bersengketa, cari 1 hakim yang benar-benar netral, baik dari PN boleh, dari mana boleh aja, yang mengerti masalah kita untuk mendamaikan kita. Di PN itu ada hakim arbiter, hakim mediasi, mediator. Ya, jadi hakimnya dia tidak bersidang, cuman mediator aja sebagai mediasi. Di pengadilan agama pun ada, tapi untuk kasus perceraian. Ya.
Penyelesaian sengketa hidup, sengketa lingkungan hidup dalam undang-undang di pengadilan melalui Undang-Undang 32 tahun 2009, pasal 87 dan 86. Dilakukan gugatan secara perdata dan pertanggungjawaban secara perdata. Nah, sebaiknya tanggung jawab timbul dari sebuah perjanjian. Nah, jadi ada dalam pertanggungjawaban itu ada yang mensyaratkan unsur kesalahan. Ya, harus ada unsur kesalahan dalam pasal 387 Undang-Undang 32 tahun 2009. Pelanggaran hukum dalam hukum lingkungan yaitu pertama, pelanggaran suatu hak yang berkait dengan lingkungan hidup, misalnya tanah, bangunan, ya. Apalagi kalau rumah kalian bersebelahan dengan misal hutan negara, itu akan lebih mudah terjadi sengketa. Dalam pasal 1365 Perdata, gugatan harus memenuhi syarat yang pertama, adanya kesalahan. Jadi kesalahan itu harus jelas. Kesalahan apa yang diperbuat oleh tergugat kaitannya dengan lingkungan hidup harus dijelaskan. Ya. Yang kedua, kerugian. Apakah akibat perbuatan orang tersebut bisa menyebabkan kerugian? Ya. Harus dijelaskan jika memang menyebabkan kerugian. Apa kerugiannya? Harus dirincikan. Kalau kita mengajukan gugatan, ada kerugian, kita rincikan. Nggak bisa kita bilang, ada kerugian. Apa kerugiannya? Ada pak kerugian. Nggak boleh, kita harus jelaskan. Ya. Ada relativitas. Ya, unsur terakhir ada relativitas. Yaitu tidak semua perbuatan melanggar hukum dapat dituntut melalui jalur perbuatan melanggar hukum. Ya. Yang masuk dalam peraturan hukum itu yang merugikan secara undang-undang. Ya, bukan merugikan secara person orang per orang, tapi secara undang-undang, secara aturan perundang-undangan. Ada pertanggungjawaban mutlak. Ya, jadi kerugian ini dituntut pertanggungjawaban mutlak kepada penyebab timbulnya kerugian. Kejar terus orangnya. Ya, karena dalam undang-undang pasal 87 dan 88 sudah menjelaskan orangnya harus bertanggung jawab. Ya, dalam undang-undang hukum lingkungan hidup, suatu tanggung jawab mutlak yaitu usaha atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun. Jadi kalau kalian ada usaha menggunakan bahan berbahaya dan beracun, kalian harus pelajari cara mengolah limbahnya. Gak bisa kalian sembarangan buang ke sungai, buang ke tanah. Gak bisa, itu akan merusak ekosistem.
Yang kedua, ada usaha atau kegiatan yang menghasilkan limbah dan bahan berbahaya dan beracun. Ya. Jadi kalau kalian punya usaha yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, pasti Dinas Lingkungan Hidup akan datang untuk meminta bagaimana cara kalian mengatasi atau membuat bahan berbahaya beracun ini menjadi bahan yang netral. Ya, nggak boleh kalian lepaskan ke sungai. Bahan berbahaya dan beracun bisa kalian lepaskan ke sungai kalau sudah jadi bahan yang netral seperti air, yang sudah tidak beracun lagi. Yang ketiga, ada usaha atau kegiatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan. Seperti ada nih, saya lihat di video yang pengeboran minyak. Di mana itu ya? Di Aceh apa di mana? Saya lupa. Ya. Yang pengeboran minyak, penduduk merasa terganggu, bisa dilaporkan. Dengan pengeboran minyak itu ternyata rumah kami bergetar dan menimbulkan kerusakan, keretakan. Ini bisa dilaporkan supaya kegiatannya dihentikan dan penyelenggara bisa dituntut. Oke, ini pertemuan kita untuk hukum lingkungan. Kita lanjut di materi berikutnya. Sebelum azan bisa satu lagi ya.